Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call. Bersama saya hari ini Edward yang akan kita langsung saja masuk untuk sesi PMMC-nya. Ya, agenda kami hari ini seperti biasa ada indikasi IHSG dan juga diikuti oleh Stocks to Watch, dan terakhir kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk yang pertama ya, untuk indikasi kami memperkirakan hari ini kemungkinan besar IHSG akan bergerak melemah dengan level support di sekitar 4.753 dan resisten di level 4.835. Adapun market driver dari regional sendiri ya, pagi tadi pasar Asia ya, rata-rata pasar Asia pagi tadi dibuka sedikit melemah, mengikuti pergerakan yang cukup bearish dari Bursa Wall Street kemarin setelah earnings data atau data-data laporan keuangan yang cukup yang kurang atau yang di bawah ekspektasi ya, earnings yang di bawah ekspektasi pada emiten-emiten, terutama untuk emiten consumer dan juga untuk emiten retail pada Bursa Wall Street kemarin. Ini kelihatannya direspon cukup negatif oleh pasar. Dan dari sisi lain ya, dari sisi positifnya, dari harga oil pada penutupan kemarin ini kelihatannya ditutup naik cukup tinggi ya, naik sekitar 3,5% menjadi sekitar 46,23 dolar per barelnya setelah laporan dari EIA atau Energy Information Agency dari US ya, ini merilis data bahwa supply atau inventory dari crude oil ini turun sekitar 3,4 juta barel pada minggu kemarin ya, dibandingkan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan ada sedikit kenaikan inventorinya. Jadi beritanya cukup positif sehingga respon oleh pasar yang cukup signifikan. Selanjutnya kita masuk untuk stocks to watch ya. Yang pertama ada Demas atau Pura Delta Lestari. Di sini mereka di sini mereka ya, mereka mengatakan bahwa mereka cukup optimistis bahwa tahun ini ya, tahun yang cukup bagus ya, mereka bisa membukukan marketing sales ya yang lebih tinggi dari target awal mereka ya, dan juga mereka mengisyaratkan bahwa pada semester pertama tahun ini kemungkinan besar marketing sales ini akan mencapai sekitar 70% sampai dengan 80% dari target untuk full year mereka. Yang kedua ada SSMS. SSMS kembali lagi berencana untuk melakukan akuisisi ya, untuk melakukan akuisisi dengan lahan ini maksimum sekitar 30.000 hektar. Ini bisa dibilang ini memang sudah upaya perseroan ya dalam menumbuhkan atau dalam menguatkan kinerja mereka dari akuisisi lahan baru yang kemudian akan berlanjut kepada penambahan produksi buah yang lebih tinggi. Dan untuk SSMS sendiri ya, memang profilnya ini memang dari seluruh emiten perusahaan emiten CPO ya, memang SSMS ini memang profilnya masih expansion mode ya, masih memiliki growth yang cukup tinggi ya, dan salah satu yang menyebabkan growth yang paling tinggi adalah dari organic growth-nya ini atau dari akuisisi lahan baru. Selain itu juga dari faktor kedua adalah tanaman mereka ya, sebagian besar ini masih muda ya, jadi masih ada growth potential yang cukup besar dari tanaman-tanaman tersebut. Oke, yang ketiga ada Pegas. Di sini mereka warning ya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar revenue growth pada tahun ini akan turun menjadi single digit saja. Yang terakhir ada Waskita Karya. Di sini mereka akan melakukan
obligasi atau akan menerbitkan obligasi ini sebesar 2 triliun rupiah, dan mereka mengatakan bahwa dana tersebut ya akan digunakan untuk working capital-nya. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di question box yang telah kami sediakan, dan juga pertanyaan ya ini bisa disampaikan melalui Twitter dan juga email kami. Untuk Twitter yaitu di @pmmcresearch, dan untuk email itu di research@philip.co.id. Dan tentu saja untuk YouTube channelnya ya Bapak Ibu bisa kembali menyaksikan di YouTube channel kami yaitu di Research Desk Philip Securities Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama kita mulai dulu dari Pak Bagus. Untuk saham Soci, ya trading plan-nya gimana? Dan ada juga LPK nanti ya. Jadi saya bahas untuk Soci-nya dulu. Untuk Soci, kalau kita lihat level support ya, ini level supportnya ada di sekitar 395 ya, dan untuk level resistannya kemungkinan harga ya hari ini kemungkinan akan mencoba untuk menguji level resistannya di level 420. Namun kalau kita lihat harga penutupan kemarin ya sempat menembus level 420, namun kelihatannya tidak cukup kuat ya. Jadi harga ini kembali ditutup di level di bawah 420. Ya untuk itu kalau kita sarankan masuk saat ini saya rasa kurang begitu menarik ya, karena risk to reward-nya masih belum memadai ya, masih belum cukup memuaskan untuk kita sebagai trader. Ya, jadi untuk itu saya sarankan untuk Soci ya kita hold saja dulu Pak. Ya kalau kita tunggu dulu, kita lihat dulu bagaimana level bawahnya. Kemungkinan besar kalau kita lihat pergerakan pada penutupan kemarin ya, kemungkinan besar ini harga masih akan menguji level bawahnya lagi ya, itu di sekitar level 400 sampai dengan level 390 ya. Jadi kita tunggu dulu di level bawah. Kalau nantinya level bawah ini terkonsolidasi cukup kuat ya, atau ada tanda-tanda untuk rebound, mungkin baru kita bisa lakukan entry di level di area tersebut begitu Pak.
Baik, selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Markus. Selamat pagi Pak Markus. Dari info mengenai pergerakan Kalbe dan juga Unilever. Yang pertama Kalbe dulu ya, kalau kita lihat dari pergerakannya, di sini terlihat cukup jelas ya bahwa di sini ada downtrend ya, ada channel downtrend. Ya, jadi untuk Kalbe lebih baik ya kita tunggu dulu Pak, karena memang dari sisi teknikal ini masih belum mendukung atau belum ada tanda-tanda untuk pembalikan arahnya. Jadi kita lihat dulu, kelihatannya memang level 1300 ini, level 1300 sampai dengan 1270 ya. Ini bisa kita jadikan entry point yang cukup bagus ya, karena terlihat support yang cukup bagus di sana. Namun kembali lagi ya, untuk saat ini kita masih belum menyarankan untuk masuk karena harganya ini kelihatannya masih belum ada tanda-tanda untuk masih belum cukup bagus kalau kita masuk di level harga ini, karena ada kemungkinan besar ya harga masih akan bisa bergerak ke bawah lagi, dan kemungkinan kecil ya harga untuk naik ke atas ini maaf ya, harga untuk naik ke atas ini kemungkinannya ini masih sangat sangat kecil ya, jadi belum ada tanda-tanda untuk entry point yang cukup bagus untuk saat ini Pak. Dan untuk Unilever untuk Unilever sendiri ya, saya rasa ini harga masih akan sideways ya. Um, Kalau kita lihat dari pergerakannya, um, ya untuk Unilever kelihatannya masih sideways Pak. Jadi kalau sebaiknya kita mungkin buy on weakness saja ya. Kalau nanti harga ini bisa menuju level 42.000 ya, mungkin kita bisa melakukan buy di sana. Namun kelihatannya kalau dari harga kemarin ya 44.000 menuju 42.000, saya rasa jaraknya cukup jauh ya. Jadi untuk itu kembali lagi ya, kita sarankan untuk di hold saja dulu ya, kita tunggu kalau nanti ada koreksi lagi baru kita melakukan entry di level sana, begitu Pak.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini selamat pagi untuk Bapak Fernandi yang menanyakan untuk saham BBTN dan Telkom dibantu oleh saya Milka di sini. Apakah hari ini akan mengalami bullish? Untuk BTN dan Telkom sendiri, Pak, karena seiring dengan pergerakan IHSG yang hari ini kami perkirakan masih akan bergerak melemah pada hari ini, jadi untuk saham BTN dan Telkom juga kami perkirakan akan mengalami koreksi untuk hari ini. Sementara untuk kalau kita lihat dari satu persatu untuk saham BTN dulu, di sini kita akan melihat dari sisi teknikal, di mana di sini tampaknya ada double top. Jadi kemarin ada resisten yang cukup kuat di 18.865 dan kemudian pada tanggal 9 dan 10 kemarin juga ini ditutup di level yang sama, jadi di level 1865 hanya berhasil menembus sedikit namun kemudian ditutup kembali di level resistennya, jadi belum berhasil ditutup di atas level resisten sebelumnya, sehingga untuk saat ini jangka pendek kami perkirakan saham BTN masih akan mengalami koreksi sehat untuk sementara. Sementara untuk saham Telkom, kita lihat untuk saham Telkom. Baik, untuk saham Telkom sendiri kami masih melihat ada pergerakannya masih cenderung masih masih memasuki bullish trend dengan supportnya saat ini terdekat di level 3.500 dan level resisten terdekat adalah di level 3.780. Namun untuk saat ini hari ini sendiri kami perkirakan akan mengalami koreksi karena seiring pergerakan IHSG yang kami perkirakan juga mengalami koreksi. Jika ingin beli, ini kami bisa sarankan untuk buy on weakness, Pak, di sekitar level 3.500 sampai dengan 3.550 bisa masuk di sekitar level tersebut, dan kemudian untuk level take profit ini untuk jangka menengah mungkin masih bisa sampai ke level 3.780 kembali. Demikian, Pak. Dan masih pertanyaan dari Bapak Fernandi mengenai saham BNI. Di sini kita lihat untuk BNI saat ini trennya masih bearish, Pak. Jadi sebetulnya kalau untuk jangka pendek dan menengah kami belum menyarankan untuk masuk ke saham BNI. Jadi untuk sementara kami masih sarankan untuk menjauh dulu dari saham-saham perbankan karena dari sisi berita berita positif maupun negatifnya juga masih kurang mendukung, Pak, untuk masuk ke saham-saham perbankan. Namun untuk jangka panjang jika Bapak ingin melakukan averaging down ataupun ingin membeli di harga murah untuk jangka waktu yang sangat panjang sekali untuk investasi, misalnya kami bisa sarankan untuk masuk di level saat ini atau menunggu koreksi, karena hari ini kami perkirakan akan terjadi koreksi, jadi bisa masuk di sekitar level 4.500 sampai 4.600 untuk jangka panjang, dan untuk level take profit bisa di level 4.800. Demikian, Pak.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu, di sini dengan Marta. Pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan untuk saham Adikarya. Ini mengapa pada penutupan kemarin ini ditutup negatif sedangkan 3 lainnya positif. Jadi untuk perdagangan kemarin ini sebenarnya bukan hanya Adi Pak, tapi Waskita juga ditutup mengalami pelemahan untuk perdagangan kemarin. Untuk alasan spesifik mungkin, berita terbaru dari Adikarya sebenarnya hanya perolehan kontrak baru per April. Ini di mana untuk Adikarya sendiri perolehan kontrak barunya sebesar 4,8 triliun rupiah atau sekitar 19% dari target perseroan tahun ini yaitu 25 triliun. Kalau kita lihat secara pencapaian atau dari persentase, sebenarnya persentase ini cukup baik. Jadi sekitar 20% dibandingkan dengan para pesaingnya di industri. Ini ada Wika. Wika sendiri kontraknya justru kalau kita lihat ini pencapaiannya persentasenya paling kecil. Untuk bulan Maret kalau untuk Wika sendiri ini baru sekitar 11,4%. Atau baru sekitar 6, atau baru sekitar 6 triliun dari target tahun ini. Untuk PTPP sendiri ini juga sekitar 6 triliun untuk kontrak baru dengan persentase sekitar 20%. Sedangkan untuk Waskita itu sekitar 20 triliun untuk kontrak barunya atau sekitar 12,6%. Untuk Waskita dan Wika ini per bulan Maret tercatat memang baru sekitar 11 hingga 12%. Mungkin kalau kita lihat dari sisi jumlah, ini memang dari sisi jumlah perolehan kontrak Adikarya itu yang paling kecil dibandingkan para pesaingnya. Yang lain sudah mencapai 6 triliun untuk Wika dan PTPP, sementara Adi baru sekitar 4,8 triliun. Untuk memang secara keseluruhan sendiri ini sektor konstruksi sendiri ini mengalami tekanan. Di awal tahun memang umumnya kinerja itu masih di bawah atau di bawah cenderung tidak setinggi kuartal-kuartal berikutnya. Memang kuartal 1 termasuk kuartal yang paling rendah untuk kinerjanya. Jadi tidak heran bahwa saham-saham konstruksi sendiri ini mengalami koreksi, ini seiring juga dengan tentu saja koreksi di pasar. Untuk Adikarya sendiri kami melihat trennya saat ini masih sideways. Untuk Adikarya level support sebenarnya sudah cukup dekat, ini di level 2.500 untuk support 1 dan support 2 di level 2.400. Kami rasa untuk masuk ini bisa mulai dilakukan. Ini jika hari ini Adi, tapi mungkin perlu menunggu. Jadi ini di sini ada EMA 200 ADI ini di level 2.500. Jika hari ini kembali tertembus, ini kemungkinan besar masih melanjutkan penurunan. Tapi jika hari ini berhasil bertahan di EMA 200 di 2.500, ini bisa dilakukan pembelian. Sementara untuk level resistance sendiri di level 2.675 untuk ADI.
Baik, kita masuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Navo ya mengenai teknikal untuk Sril. Dari sisi teknikal Pak untuk Sril, dari kalau kita lihat di sini tren untuk jangka pendeknya ini masih bearish ya, masih turun. Namun untuk jangka menengahnya ini kelihatannya juga kemungkinan juga masih ada tanda-tanda untuk melemah ya. Jadi untuk Sril sendiri kalau kita lihat ada level support ini kurang lebih di level 260 ya. Ini untuk support jangka pendeknya dan untuk support jangka menengah sampai jangka panjang ini kemungkinan besar ada di level 240. Namun kembali lagi ya, memang kemarin ini sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Namun kalau kita lihat tren ya secara overall, trennya ini masih cukup bearish ya, masih ada tanda-tanda untuk melemah. Jadi untuk Sril, sebaiknya kita sarankan untuk buy on weakness saja ya. Lebih baik kita membeli atau kita entry di level 260 Pak. Sedangkan untuk take profitnya, ya mungkin kita bisa coba di level sekitar 290. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ipong ya. Selamat pagi Pak Ipong. Jika ingin masuk ke Indofood level berapa yang bagus? Untuk Indofood sendiri ya kita lihat harganya ini masih sudah masuk ke zona sideways ya karena sudah naik dari level sebelumnya itu di sekitar 4 ribuan ya. Jadi kita lihat juga di sini kalau ingin masuk ya sebaiknya kita bisa lakukan strategi buy low sell high saja Pak ya. Jadi untuk level supportnya ini ada di level kurang lebih 6.800 sampai dengan 6.6850 ya. Jadi kita bisa entry di sana. Sedangkan untuk take profitnya kita bisa coba di level sekitar 7.200 sampai dengan 7.250. Ya, jadi untuk short termnya ya kita mungkin bisa ektok saja di situ. Namun kalau nanti harga ya kalau market masih belum kondusif ya kemungkinan harga ini bisa turun lagi ke level 6.500, mungkin kita bisa melakukan entry point yang lebih besar di sana karena kelihatannya level support yang di sana lebih kuat untuk jangka menengahnya, begitu Pak. Baik, selamat pagi. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan untuk saham LPKR. Ini dari Bapak Bagus Handoko Wicaksono. Ini untuk LPKR, Pak, kalau kita lihat di sini
Secara teknikal ini masih sangat bearish untuk LPKR. Jadi untuk saat ini sendiri kami tidak menyarankan masuk untuk saham LPKR. Dari sisi weekly, daily, dan monthly-nya ini kami lihat tekanan jualnya masih tinggi, jadi kami belum menyarankan masuk untuk LPKR. Selanjutnya untuk saham Waskita Karya. Ini saham Waskita Karya secara untuk saat ini trennya ini sudah memasuki masa sideways-nya. Ini setelah pada pekan-pekan kemarin ini saham Waskita Karya bullish. Ini penguatan ini kita lihat sudah mulai terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki Waskita dan memang hanya ingin trading untuk Waskita, ini bisa dilakukan sell on strength. Ini di level sekitar 2.400 untuk 2.450 untuk saham Waskita Karya. Sementara kalau untuk Bapak Ibu yang belum memiliki, ini kami sarankan bisa coba masuk di buy on weakness di level 2.300 untuk Waskita, yaitu di level EMA 20-nya. Selanjutnya untuk saham Akra dari Bapak Ali. Ini untuk saham Akra, kita lihat di sini secara jangka menengah ini ada potensi untuk penguatan. Dan sementara untuk jangka panjang sendiri ini kita lihat masih belum, jadi memang ada potensi rebound untuk saham Akra. Saran kami juga untuk saham Akra sendiri ini buy on weakness saja di level sekitar 6.200 sampai 6.100 sampai 6.200 untuk saham Akra. Untuk resisten saham Akra ini resisten pertama ini yang tengah diuji itu adalah di level EMA 20, yaitu di level 6.500. Dan resisten selanjutnya itu adalah 6.850 untuk saham Akra. Baiklah, demikian film Morning Market pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya pada hari esok, hari Jumat mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan happy trading.